Saat ekspresinya terlihat di mata Su Ting, itu membuat Su Ting gemetar. Tidak baik. Su Ting yakin dia memahami Wang Lin. Melihat Wang Lin membuat ekspresi seperti itu ketika dia berada di momen hidup dan mati membuat pikirannya bergetar. Tepat pada saat ini, tungku raksasa muncul di sekitar Wang Lin. Suara tungku bergema saat tangan kanan Wang Lin menunjuk ke arah Su Ting dan dia berteriak, "Ubah posisi." Dalam sekejap, kekuatan yang membuat Su Ting kehilangan inderanya muncul di sekelilingnya. Itu tidak memberinya waktu untuk bereaksi, dan kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Kekuatan mengelilingi tubuhnya dan dia merasa seolah waktu telah berhenti. Riak merah tua berjarak kurang dari 1 kaki dari Wang Lin ketika dia tiba-tiba berganti posisi dengan Su Ting. Dunianya seperti terbalik. Detik berikutnya, waktu sepertinya kembali normal. Faktanya, waktu tidak berhenti sama sekali. Itu semua hanyalah ilusi yang dirasakan Su Ting karena mantranya terlalu cepat. Ketika dia kembali tenang, semua rambut di tubuhnya berdiri dan krisis hidup dan mati mengelilinginya. Penglihatannya tertutup warna merah, tapi ini bukan waktunya untuk berpikir. Tangannya membentuk segel dan energi asal celestialnya melonjak seperti orang gila. Tubuhnya menyusut, dan dalam sekejap mata, lebih dari 100 penghalang terbentuk di sekelilingnya. Penghalang ini dibentuk oleh energi asal celestialnya bersama dengan mantra celestial yang diturunkan oleh keluarga Su-nya. Dari jauh, Su Ting tampak seperti matahari karena ditutupi oleh lapisan cahaya keemasan. Saat penghalang muncul di sekelilingnya, riak merah-merah mendekat. Bang, 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 bang. Riak merah itu seperti gelombang dahsyat yang membombardirnya tanpa henti. Dalam sekejap, lebih dari 30 dari 100 lebih penghalang di sekitar Su Ting runtuh. Adegan ini membuat kulit kepala Su Ting mati rasa, tetapi dia tidak berdiam diri, dia mundur. Saat riak merah-merah menyebar, lusinan penghalang di sekitarnya runtuh. Sumu. Su Ting meraung dan kebenciannya telah mencapai puncaknya. Riak merah tua itu jauh lebih cepat daripada Su Ting. Tidak peduli seberapa jauh dia mundur, riak merah-merah masih menyusul dan lewat. Bang, bang, bang. Saat riak merah-merah melewati Su Ting, semua penghalang di sekitarnya runtuh. Dia merasakan tubuhnya ditarik begitu kuat hingga akan hancur. Saat penghalangnya runtuh, Su Ting mengeluarkan lebih dari 100 batu giok. Tanpa waktu untuk merasakan sakit hati pada mereka, dia menghancurkan mereka semua dan lebih dari 100 penghalang berwarna muncul di sekelilingnya. Selain itu, dia mengeluarkan sejumlah besar harta untuk menahan riak tersebut. Namun, saat penghalang ini terbentuk, penghalang tersebut segera runtuh. Bahkan harta sihir pun hancur. Meskipun demikian, riak merah-merah semakin melemah setelah perlawanan berkelanjutan dari Su Ting. Bagaimanapun, ini bukanlah serangan terkonsentrasi, ini tersebar, jadi kekuatannya terbagi banyak. Namun, meski begitu, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Su Ting. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan banyak energi asal celestial dan menggunakan sejumlah harta sihir dalam pertempuran. Menggunakan kesempatan ini, dia mengeluarkan darah yang mengandung asal-usul surgawinya. Darah menyebar di sekelilingnya saat dia dengan cepat melarikan diri dari riak merah-merah. Jika dia menggunakan aliran darah saat riaknya kuat, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Namun, sekarang setelah riaknya melemah, dia memberikan kesempatan. Dia benar-benar tidak ingin menggunakan pelarian darah kecuali itu adalah pilihan terakhirnya di medan perang. Meski hanya sesaat, dalam benaknya, bahaya yang dihadapinya tak kalah dengan saat ia menghadapi Wang Lin dalam satu baris menuju surga. Kebencian yang dimilikinya terhadap Wang Lin di dalam hatinya sudah tak terlukiskan. Dia berbalik dan meraung, "Sumu, kamu." Dia ingin menggunakan raungan ini untuk mengungkap perilaku Wang Lin sehingga para kultivator All Heaven dan monster tua akan curiga terhadap Wang Lin. Namun, saat dia hendak berbicara, kata-katanya terpotong oleh tawa Wang Lin. Wang Lin menyerbu menuju riak merah-merah saat Su Ting mundur. Di saat yang sama, dia tertawa. Rekan kultivator Su memang dapat diandalkan. Karena Anda membantu saya melemahkan riak merah-merah, saya, Sumu, tentu saja tidak akan lupa. Jika aku bisa membunuh wanita ini, maka kamu juga akan mendapat pujian atas pembunuhan itu. Saat Wang Lin berbicara, dia bergerak sangat cepat. Riak merah-merah yang bersentuhan dengan Su Ting sudah melemah. Dua jari Wang Lin membentuk pedang, lalu tubuh dewa kuno ditambah energi asalnya dan ikan yin dan yang bertabrakan dengan riak merah-merah. Bang! Setelah ledakan keras, Wang Lin menyerbu ke dalam riak merah-merah tanpa halangan apapun. Ketika Su Ting melihat semua ini, kemarahan yang sangat besar memenuhi matanya.
Cahaya darah di sekelilingnya runtuh karena amarah dan dia terhuyung mundur. Kemarahan itu melukai pikirannya, menyebabkan dia batuk lebih banyak darah. Seteguk darah ini membuatnya sadar. Dia menahan amarahnya dan memperlihatkan tatapan dingin sebelum mundur tanpa ragu-ragu. Wang Lin menghela nafas dalam hatinya. Su Ting ini memang sebuah karakter. Meskipun dia marah, dia bisa mendapatkan kembali kejelasannya dengan cepat. Dia mencoba membunuh Su Ting dengan meminjam tangan orang lain. Jika dia berhasil, itu akan menjadi peristiwa yang menggembirakan. Wang Lin tidak pernah lupa bahwa masih ada sepotong sumber energi asal di tubuh Su Ting. Saat itu, dia membunuh avatar Su Ting dan mengambil setengah dari sumber energi asal itu. Saat ini, dia mengabaikan Su Ting. Saat Wang Lin menyerbu ke dalam riak merah-merah, dia menatap wanita berbaju biru. Saat dia bergerak maju, tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke arah kehampaan, membuat angin hitam muncul. Itu mengelilingi area tersebut dan membentuk angin puyuh hitam. Angin puyuh ini sangat kuat, dan auman naga keluar dari dalamnya. Kemudian kepala dua naga muncul dan menyerang langsung ke arah wanita berbaju biru. Ekspresi wanita itu masih dingin, tapi tatapannya terhadap Wang Lin menjadi kompleks. Dewa tidak mengenalku, tapi aku mengenalmu. Dia menghela nafas dan memandangi bunga teratai berdaun 8. Kemudian tangan kirinya memetik sehelai daun dan dengan lembut melemparkannya ke depan. Daun itu terbang ke depan dan mengeluarkan wangi. Itu tumbuh dengan cepat hingga ukurannya ratusan kaki dan dengan lembut jatuh ke arah Wang Lin. Ledakan. Ledakan keras datang dari jarak 100 kaki di sekitar Wang Lin. Aura yang kuat sepertinya mengelilingi ruang 100 kaki di sekelilingnya. Seolah segala sesuatu di dalam ruang ini harus runtuh. Suara berderak muncul di bawah kaki Wang Lin dan retakan besar muncul. Sebuah kekuatan yang kuat datang dari luar angkasa seolah-olah mencoba mendorongnya ke dalam celah. Episode 928 Mayat Emas 5 Elemen. Karena kamu tidak mengerti, maka lenyaplah bersama kehampaan. Wanita berbaju biru meletakkan tangan kirinya. Tatapan kompleks di matanya perlahan menghilang. Murid Wang Lin menyusut saat dia merasakan tekanan menimpanya. Di bawah tekanan ini, ia menemukan bahwa energi asal di dalam tubuhnya sebenarnya terhambat. Angin puyuh hitam menderu di sekelilingnya dan dua naga hitam di dalamnya menyerang daun bunga teratai. Naga-naga itu meraung dan mengeluarkan angin dingin. Namun, daun teratai tidak berhenti, ia bergerak lebih cepat. Retakan di bawah kaki Wang Lin menjadi lebih besar dan angin dingin keluar dari sana. Pada saat ini, kedua naga hitam itu bertabrakan dengan daun. Terdengar ledakan keras saat salah satu naga hitam itu bergetar dan roboh menjadi gas hitam yang didorong mundur. Naga lainnya mengeluarkan udara dingin yang tidak berdampak apapun pada daun. Daun itu menyerap semuanya dan menunjukkan sedikit cahaya hijau. Saat lampu hijau ini menyebar, tekanannya menjadi semakin kuat. Bahkan angin puyuh hitam pun hancur di bawah tekanan ini. Harta karun apa ini? Mata Wang Lin berbinar, lalu dia merentangkan tangannya dan berteriak, panggil hujan. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan mantra kedua yang dia pelajari dari Kaisar Langit Bai Fan. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, energi asal dunia sepertinya diaduk oleh sepasang tangan besar dan dengan cepat berkumpul. Lapisan tipis kabut air muncul di hadapan tubuh Wang Lin. Tangannya terulur, dan seolah-olah kehidupan baru telah disuntikkan ke dalam kabut hitam. Ini segera membentuk pusaran di sekitar Wang Lin dan berputar dengan cepat. Tetesan air hujan terus terbentuk sementara energi asal dari dunia berkumpul di dalam gas hitam. Sepotong energi asal surgawi keluar dari tubuh Wang Lin untuk berkomunikasi dengan dunia. Dalam sekejap mata, puluhan ribu tetes hujan terbentuk di pusaran hitam di sekitar Wang Lin. Setiap tetes mengandung kekuatan yang sangat besar. Ada untaian energi spiritual surgawi di dalam pusaran ini, yang membuat Wang Lin tampak seperti surgawi. Lengannya terentang saat dia melayang di antara bintang-bintang. Angin hitam di sekelilingnya berputar gila-gilaan saat tetesan hujan terbentuk dan melayang di sekelilingnya. Tetesan air hujan itu seperti kristal. Mereka terlihat sangat cantik dari jauh. Saat ini, Wang Lin melambaikan tangannya. Dengan dia sebagai pusatnya, pusaran itu bergetar dan berputar terbalik. Ada suara gemuruh saat ia naik ke udara. Sepertinya pusaran setinggi 1000 kaki naik ke udara untuk terhubung dengan langit. Gemuruh berlanjut saat pusaran itu menarik Wang Lin ke atas. Orang hanya bisa melihat sekilas sosok Wang Lin. Saat pusaran naik, 10.000 tetes air hujan mengalir deras. Mereka bersiul di udara seolah-olah bumi telah menjadi langit. Hujan lahir dari bumi lalu naik kembali ke langit lalu mati di ujung langit.
Ada tanda-tanda niat guntur di mata Wang Lin, tapi dia menekannya. Tidak perlu mengungkap kultivasi aslinya di sini. Pusaran dan 10.000 tetes air hujan langsung menekan daun bunga teratai. Pusaran tersebut mula-mula mendekati daun bunga teratai, membuatnya bergetar. Lalu 10.000 tetes air hujan itu jatuh ke atas daun itu. Suara tetesan air hujan yang mengenai daun bergema dan daun itu tiba-tiba roboh. Dampak yang ditimbulkan adalah robohnya daun tersebut berhamburan oleh pusaran dan tetesan air hujan. Tekanan pada Wang Lin menghilang, lalu tangannya membentuk segel dan dia menunjuk wanita berbaju biru itu. Pusaran dan tetesan air hujan yang dibentuk oleh Summon the Rains disapu oleh Wang Lin dan menyerang wanita berbaju biru. Tepat pada saat ini, Devil Saint Iblis Hitam, yang jelas-jelas kalah melawan Dewa Darah dan Manusia Berdarah, dengan cepat melarikan diri. Dalam sekejap, dia langsung menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Meskipun dia berusaha membunuh wanita ini, dia tidak benar-benar mencoba membunuhnya. Dia hanya harus membuatnya terlihat seperti dia, Sumu, sedang berusaha selama pertempuran ini. Selain itu, dengan pencapaiannya sebelumnya, segalanya bisa dilewati. Saat dia mundur, rasa dingin muncul di mata wanita berpakaian biru. Tangan kanannya menunjuk pada bunga teratai 7 daun, menyebabkan teratai ilusi muncul dan sepenuhnya menghalangi pemanggilan hujan. Dia melihat ke medan perang. Aliansi saat ini berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Namun, dia tidak panik, karena dia tahu ini bukanlah pertarungan sebenarnya. Ini hanyalah pendahuluan. Mengangkat tangannya yang seperti batu giok, dia membentuk segel, menunjuk ke kehampaan, dan dengan lembut berkata, "Tolong bantu, alam penjara mayat." Setelah dia berbicara, formasi raksasa selebar 50 km diam-diam muncul di kehampaan di hadapannya. Formasi ini tergantung terbalik dan berputar dengan cepat. Gas ungu kehitaman mengalir keluar dan rantai ungu tiba-tiba jatuh dari dalam formasi. Ada seorang kultivator All Heaven di bawahnya yang tidak menghindar dengan cukup cepat dan terkena rantai. Tubuhnya langsung roboh dan jiwa aslinya terjebak oleh rantai. Dari kejauhan terlihat jiwa asal sang kultivator seolah-olah tersangkut pada rantai. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melarikan diri. Rantai lain keluar dari formasi dan menjuntai di sana. Satu demi satu, rantainya jatuh, dan hanya dalam beberapa saat, ada lebih dari 100 rantai yang menyapu area tersebut. Tepat pada saat ini, suara gemuruh teredam datang dari formasi. Suara ini dipenuhi dengan perasaan terkoyak. Ketika Anda mendengarnya, seolah-olah jiwa asal Anda terkoyak. Seseorang keluar dari formasi. Saat orang itu keluar, bau mayat membusuk memenuhi area tersebut. Orang ini tingginya 100 kaki dan seluruhnya berwarna ungu. Ini bukanlah makhluk hidup, tapi mayat. Mayat ini memiliki banyak rantai yang melilitnya. Rantai yang menjuntai tadi adalah rantai yang melilit mayatnya. Mayat ini tidak terbentuk secara alami tetapi dimurnikan dari sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya dengan mantra. Di aliansi, itu disebut sebagai mayat halus. Objek ini dibentuk secara alami oleh alam penjara mayat, dengan sekte mayat menyediakan mayatnya. Selama puluhan ribu tahun, hanya ada 18 yang dibuat. Setiap mayat memiliki kultivasi yang setara dengan kultivator Nirvana Skrier tahap akhir. Mayat halus pertama yang muncul mengguncang rantai di tubuhnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini bisa menembus tubuh dan langsung mempengaruhi jiwa asal. Saat mayat yang dimurnikan itu meraung, ia menyerang sekelompok kultivator dan melambaikan rantainya. Rantai itu menjadi harta karunnya yang paling ganas. Saat menyapu seluruh area, hal itu menciptakan hembusan angin. Sejumlah besar kultivator bukan tandingannya dan terpaksa mundur. Pada saat ini, mayat halus kedua keluar dari formasi. Sambil mengeluarkan suara gemuruh, ia menyerbu ke medan perang. Saat mayat-mayat halus keluar satu persatu, situasi di medan perang mulai berbalik. Hal ini terutama terjadi ketika 3 mayat terakhir yang dimurnikan keluar. Mereka tidak memancarkan cahaya ungu, 2 di antaranya bersinar perak dan 1 lagi bersinar emas. 2 mayat perak yang dimurnikan adalah laki-laki dan perempuan. Meskipun ekspresi mereka lamban, tubuh mereka seukuran tubuh orang normal dan mereka mengenakan kemeja perak. Masih ada rantai di sekitar mereka, tapi hanya 2. Saat mereka muncul, mereka melepaskan tekanan dari para kultivator pembersih nirwana tahap awal. Mayat terakhir yang dimurnikan bahkan tidak bisa digambarkan sebagai mayat. Dia berusia paruh baya dan mengenakan jubah naga. Dia seperti seorang kaisar fana. Tidak ada rantai apapun di sekelilingnya. Dia hanya memiliki 5 jimat kuning di kepalanya. Ada semburan petir yang membentuk hubungan erat antar jimat.
Aura 5 elemen keluar dari tubuhnya. Saat Wang Lin melihat pria itu, dia langsung memikirkan 5 elemen dan pertama kali dia bertemu kupu-kupu merah. Tubuh roh 5 elemen. Wang Lin mundur lebih cepat. Dia tahu bahwa dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa memainkan peran besar dalam pertempuran besar antara dua sistem bintang. Inilah sebabnya dia bertindak dengan tujuan mempertahankan diri sejak awal. Jika ada manfaatnya, dia akan mengambilnya. Jika tidak ada, maka dia akan fokus untuk tetap hidup. Saya tidak tahu di mana kakak senior King Su berada, tapi saya yakin dia pasti ada di dekat sini. Wang Lin terus mundur, tetapi wanita berpakaian biru itu tidak berniat melepaskan Wang Lin. Dia menunjuk dengan tangannya yang seperti batu giok dan mayat biasa yang halus menatap Wang Lin dan mengejarnya. Ekspresi Wang Lin menjadi suram. Jika dia menghadapi Nirvana Skrier tingkat menengah dengan tubuh dan mantranya saat ini, dia bisa menang. Namun, ketika menghadapi Nirvana Skrier tahap akhir, dia harus menggunakan seluruh kemampuannya untuk mendapatkan peluang kemenangan, dan ada banyak variabel. Namun, tidak bijaksana menggunakan seluruh kemampuannya dalam pertempuran besar ini. Selain itu, jika dia terluka, dia akan langsung berada dalam situasi berbahaya. Rencana Wang Lin adalah mencari peluang selama kekacauan dan memasuki ular Mongazer tanpa disadari. Kemudian dia akan mengambil kesempatan untuk mencuri kekuatan warisan anak dewa kuno. Saat dia mundur, mayat halus itu mengejarnya. Mayat halus itu mengayunkan rantainya, memaksa membuka jalan menuju Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin yang datang dari mata Wang Lin saat dia mendekati ular Mongazer. Raungan teredam datang dari Mongazer Serpent. Wang Lin tidak percaya bahwa hanya para kultivator dari aliansi ini yang dapat menjebak ular Mongazer. Begitu ular Mongazer menjadi marah, segalanya akan runtuh. Formasi penyegelan ini tidak dapat menyegel ular Mongazer. Sesaat kemudian, Wang Lin mendekati cangkang hitam yang menjebak ular Mongazer. Nenek moyang keluarga Sengong memimpin para kultivator untuk terus-menerus menyerang cangkang hitam. Pendekatan Wang Lin tidak menarik perhatian orang-orang ini. Mayat halus terus mengejar Wang Lin dan semakin dekat. Ia melemparkan salah satu rantai di sekelilingnya ke arah Wang Lin, dan suara rantai yang bersiul di udara memasuki telinga Wang Lin. Mata Wang Lin bersinar dingin. Dia sangat tenang saat dia dengan cepat mundur dan menyentuh cangkang hitam yang menyegel ular Mongazer. Saat dia menyentuh cangkangnya, dia melepaskan sepotong aura dewa kuno ke dalamnya. Tepat pada saat ini, ular Mongazer di dalam cangkang menyadari aura dewa kuno secara naluri dan menjadi gila. Raungan dari ular Mongazer ini sangat menggemparkan. Kemarahan ular Mongazer seperti jari dewa kuno. Semakin marahnya, semakin kuat mantranya. Gemuruh menggelegar datang dari cangkang dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul seolah-olah ada kekuatan yang tak terbayangkan datang dari dalam cangkang. Dalam sekejap, cangkang hitam itu runtuh. Saat itu runtuh, jari dewa kuno yang kasar muncul. Episode 929 Urusan Wang Lin. Ular Mongazer menggunakan mantranya yang tak tertandingi di wilayah utara untuk pertama kalinya. Mantra ini dipicu oleh kemarahannya dan membuat para kultivator di sini merasakan kekuatannya yang tak terbayangkan. Jika beberapa orang sebelumnya meremehkan ular Mongazer atau tidak menganggapnya cukup sebagai ancaman, mereka membuang semua gagasan itu dari benak mereka ketika segelnya runtuh. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kejutan dari jiwa mereka. Pada saat ini, sejumlah besar retakan muncul pada cangkang hitam di sekitar ular Mongazer. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya dikirim bersiul ke segala arah. Fragmen cangkang hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan dampak yang kuat. Beberapa kultivator tidak menghindar dengan cukup cepat dan terkena pecahannya. Mereka batuk darah dan kemudian tubuh mereka roboh. Bahkan jiwa asal mereka pun tidak bisa melarikan diri. Bahkan ada beberapa orang yang terkena pinggiran pecahan tersebut, dan tubuhnya langsung terbelah menjadi dua. Kabut darah memenuhi area tersebut, menciptakan pemandangan yang mengejutkan. Semua ini menyebabkan lingkungan sekitar menjadi sunyi sesaat, seolah setiap pandangan terfokus pada tempat ini. Namun, dalam keheningan ini, suara gemuruh dari zaman kuno datang dari dalam cangkang hitam. Mengaum. Raungan ini sangat mirip dengan auman dewa kuno. Tampaknya menembus waktu itu sendiri, seolah-olah ia selalu ada. Raungan ini dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Jari dewa kuno itu tiba-tiba terbang keluar. Mustahil untuk menggambarkan keperkasaan dan kehebatan jari dewa kuno. Hanya bisa dikatakan bahwa dunia akan runtuh di bawah jari itu. Tidak ada kekuatan yang bisa menolak kekuatan jari ini. Semuanya harus binasa di bawah kuasa jari itu. Mayat halus yang mengerucutkan Wang Lin tercengang. Ada sesaat kekosongan dalam pikirannya,
dan itu mempertimbangkan konsekuensi menghadapi jari dewa kuno secara langsung. Ledakan. Saat jari dewa kuno menyerang, jari itu mendarat di mayat yang telah dimurnikan. Saat suara letupan bergema, rantai pada mayat halus itu semuanya runtuh. Darah hitam dalam jumlah besar dikeluarkan dari bagian belakang tubuhnya karena kekuatan yang tak ada habisnya ini. Seluruh tubuhnya sepertinya ditarik ke belakang dan kulit ungunya segera mulai menghilang. Dalam sekejap mata, seolah-olah telah dikuliti oleh seseorang. Setelah itu, semua tulang dan dagingnya hancur dan akhirnya, mayat yang dimurnikan itu meledak. Meskipun rangkaian kejadian ini terdengar lambat, hanya butuh beberapa saat. Jari dewa kuno itu tidak berhenti dan tanpa ampun menekan ke depan. Wang Lin sudah mundur beberapa saat sebelumnya. Matanya berbinar, dan saat dia melihatnya, dia merasa seolah-olah ada dewa kuno dewasa yang gigih di balik jari itu. Lengan tebal dewa kuno dewasa itu mendorong jarinya ke depan dalam gelombang kehancuran yang tak ada habisnya. Tubuh raksasa ular Mongazer mengikuti jari dewa kuno itu dan bergegas keluar dengan tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Kabut dalam jumlah besar menyebar dari tubuh ovalnya dan matanya yang tajam bertemu dengan mata Wang Lin. Saat tatapan mereka bertemu, Wang Lin merasakan ada yang tidak beres. Mata ular Mongazer ini sangat jernih, tanpa sedikit pun kebingungan. Wang Lin merasa bahwa ketika dia melihat ke arah ular Mongazer, ular itu kembali menatapnya. Ular Mongazer melepaskan diri dan memberikan dorongan semangat yang besar kepada para kultivator All Heaven. Pertempuran ini penuh liku-liku. Terkadang aliansi lebih unggul dan terkadang All Heaven lebih diuntungkan. Pada saat ini, ular Mongazer muncul kembali, dan tekanan yang diberikannya mengguncang bintang-bintang. Jari dewa kuno itu tidak menghilang dan terus bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Semua kultivator sebelum meledak dan mati bahkan sebelum mendekati mereka. Wang Lin telah menghabiskan hidupnya dalam pembantaian, namun jumlah kematian yang terjadi selama perang ini jauh lebih banyak daripada semua orang yang dia bunuh. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menghadapi perang seperti ini. Pertarungan antara planet Suzaku dan klan abadi yang terbengkalai benar-benar tidak berarti dibandingkan dengan ini. Situasinya berbalik. Jari dewa kuno bersiul di angkasa, dan semua kultivator sebelum runtuh, bahkan tidak mampu memperlambatnya. Jari dewa kuno menyapu ke arah Devil Sein Iblis Hitam. Ekspresi Devil Sein Iblis Hitam dari aliansi berubah. Saat jari dewa kuno mendekat, dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan kabut hitam sementara tangannya membentuk segel. Kabut hitam itu segera berubah menjadi burung bangau hitam raksasa. Burung bangau hitam ini memegang daun hitam di mulutnya. Saat muncul, ia menjatuhkan daunnya, dan daun itu mulai tumbuh gila-gilaan. Dalam sekejap, daun ini tingginya lebih dari 10.000 kaki dan menyebar ke samping, menciptakan penghalang. Jari dewa kuno itu mendekat dan bertabrakan dengan daun itu. Terdengar bunyi berderak lalu daun itu roboh menjadi untaian gas hitam. Wajah Devil Sein Iblis Hitam menjadi pucat dan dia batuk darah lalu mundur. Namun, tangan kanannya meraih kekosongan dan sebuah ukiran kayu muncul di genggamannya. Ukiran kayu ini sangat aneh. Itu adalah seseorang dengan tangan terlipat dikelilingi tanaman. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup tanaman. Saat ukiran kayu itu dikeluarkan, Devil Sein Iblis Hitam melemparkannya tanpa ragu-ragu. Cahaya hitam yang bisa melahap semua cahaya datang dari ukiran itu. Seolah-olah ukiran itu menjadi hidup, dan tanaman mulai bergerak. Tanaman tersebut langsung dibebankan pada ukiran kayu. Saat tanaman itu mulai tumbuh, 5 bunga hitam sepanjang 1000 kaki muncul dari kehampaan. Kelima bunga hitam ini mengeluarkan aura aneh. Salah satu bunga mengarah ke jari dewa kuno. Bagian tengah bunga terbuka seperti mulut dan mengeluarkan energi yang sangat dingin. 4 bunga yang tersisa membuka mulutnya dan mengeluarkan sejumlah besar gas hitam. Di saat yang sama, mata ukiran kayunya bersinar merah, membuatnya tampak benar-benar hidup. Ia membuka tangannya seolah hendak memeluk sesuatu. Ia kemudian mengalir ke dalam gas hitam dan langsung menempel pada jari dewa kuno. Garis-garis hitam keluar dari tubuhnya dan segera menyebar ke seluruh jari dewa kuno. Wang Lin melihat pemandangan ini dari kejauhan dan menyeringai. Jika jari dewa kuno bisa dipatahkan dengan mudah, maka para kultivator All Heaven tidak akan menghabiskan banyak usaha untuk membawa ular Mongazer ke sini. Ular Mongazer ini dapat dianggap sebagai senjata paling ampuh yang telah disiapkan All Heaven untuk perang ini. Tatapan Wang Lin menyapu dan mendarat di kayu raksasa di kejauhan. Saya ragu maju ke depan adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh kayu. Setelah berdiri di atasnya begitu lama, aku merasa ada sesuatu yang lain di dalamnya. Ratusan pikiran melintas di benaknya.
Pertarungan antara dua sistem bintang telah memperluas wawasannya tanpa henti. Semua ini sangat penting baginya. Lagi pula, waktu kultivasinya terlalu singkat dibandingkan dengan para master tua ini, jadi pengetahuannya kurang dibandingkan mereka. Pertarungan hebat ini seperti pertunjukan mantra dan harta sihir. Wang Lin telah menyerap semua informasi ini dan juga mempelajari kekuatan para kultivator pembersih nirwana dan penghancur nirwana. Jika perang ini tidak ada, akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk mempelajarinya. Pada saat ini, saat biksu iblis-iblis hitam menggunakan harta ajaib untuk menghentikan jari dewa kuno, di pihak aliansi, 10 mayat halus yang tersisa mengaum dan menyerang. Kedua mayat perak itu bergerak lebih cepat dari yang lain. Namun, meski semuanya digabungkan, itu masih belum cukup untuk dibandingkan dengan jari dewa kuno. Saat ular Mongazer menyerbu, ia mengeluarkan suara gemuruh lagi. Raungannya begitu kuat hingga mengguncang seluruh ruangan. Mereka yang kultivasinya kurang harus menghindar, atau mereka akan terluka parah. Raungan ular Mongazer hanyalah auman bagi orang lain, tetapi ketika mendarat di telinga Wang Lin, itu memiliki arti yang sangat berbeda. Ekspresi Wang Lin berubah dan tangannya bergerak tanpa ragu-ragu untuk memberikan batasan yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya. Tungku dewa kuno muncul di sekelilingnya dan dia dengan cepat mundur. Saat dia mundur, auman ular Mongazer menyebabkan jari dewa kuno yang dihadapi oleh biksu iblis-iblis hitam dan mayat-mayat halusnya meledak. Ledakan. Tidak mungkin menjelaskan ledakan jari dewa kuno itu. Segala sesuatu dalam jarak 5.000 km darinya sepertinya langsung terkoyak. Jeritan datang dari sejumlah besar kultivator saat mereka langsung tersedot ke dalam celah dan menghilang tanpa jejak. Para kultivator yang tak terhitung jumlahnya panik dan mundur ketakutan. Mereka hanya membenci diri mereka sendiri karena terlalu lambat. Ular Mongazer adalah satu-satunya yang tidak mengalami kerusakan sama sekali. Ia menyerang ke depan, dan tentakelnya tersapu untuk memulai pembantaian. Adapun Devil Saint Iblis Hitam, yang berada di pusat ledakan, dia mengeluarkan banyak darah dan terlempar kembali. Dia belum pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan selama puluhan ribu tahun berkultivasi. Tubuhnya rusak parah dan diambang kehancuran. Saat ini dia dipenuhi dengan keterkejutan. Selama masa kultivasinya, dia belum pernah bertemu dengan binatang sekuat itu. Setelah batuk darah, dia melarikan diri dengan panik, seolah-olah dia sudah kehabisan akal. Adapun selusin mayat halus, selain mayat perak, sisanya tidak mampu melawan jari dewa kuno sama sekali. Mereka meledak menjadi tumpukan daging dan darah saat dihisap ke dalam kehampaan. Bahkan dua mayat perak itu terlempar ke belakang, dan rantai di tubuh mereka roboh saat mereka mengeluarkan darah hitam. Mayat wanita cantik itu sebenarnya menyerang langsung ke arah Wang Lin. Harta karun semacam ini adalah sesuatu yang seharusnya menjadi milikku. Mata Wang Lin berbinar saat dia tidak hanya melihat mayat wanita itu tetapi juga ukiran kayu yang setengah rusak. Episode 930 Kelompok Penatua Aliansi. Wang Lin adalah orang pertama yang menyadari situasi ini, jadi dia sudah siap sepenuhnya. Sesaat sebelum jari dewa kuno meledak, dia sudah mundur dan mengaktifkan tungku dewa kuno. Hasilnya, dia tidak terlalu terpengaruh. Dia melihat ke arah ular Mongazer dan kemudian ke mayat wanita yang dilemparkan ke arahnya. Saat pertama kali dia melihat mayat yang dimurnikan, dia memiliki ide untuk mencurinya. Ketika jari dewa kuno itu meledak, dia dengan sengaja menyesuaikan arahnya hanya untuk mayat perak ini. Dari dua mayat perak, mayat laki-laki mengalami kerusakan yang terlalu parah, sehingga Wang Lin meninggalkannya. Meski jenazah perempuan ini juga mengalami kerusakan, namun kondisinya jelas jauh lebih baik dibandingkan jenazah laki-laki. Karena aku berpartisipasi dalam perang, tidak ada yang akan mengatakan apapun jika aku mengambil harta karun, apalagi ketika medan perang semrawut ini. Mata Wang Lin berbinar saat dia memanfaatkan kekacauan yang disebabkan oleh ledakan jari dewa kuno untuk menyerang mayat wanita. Namun, Wang Lin bukan satu-satunya orang yang memutuskan untuk memancing di perairan yang bermasalah. Ada beberapa lagi yang tertarik pada mayat perempuan itu. Ada para kultivator All Heaven dan aliansi di antara mereka. 7 orang berbeda menyerang mayat wanita dari arah berbeda. Wang Lin bukan yang paling dekat, tapi dia yang tercepat. Saat dia menyerang, rasa dingin muncul di matanya. Dia hanya perlu beberapa napas untuk mencapai mayat wanita itu, tapi matanya berbinar dan dia dengan tenang melambat. Saat dia melambat, seorang kultivator All Heaven menyerang, mendekati mayat wanita, dan mengulurkan tangan. Pada saat yang sama, seorang kultivator aliansi juga melangkah keluar tetapi tidak mengambil mayat wanita tersebut.
Sebaliknya, dia membuka mulutnya dan meludahkan sinar energi pedang langsung ke kultivator All Heaven. Keduanya memulai pertarungan dari jarak dekat. Kedengarannya sangat banyak, tetapi semuanya terjadi dengan sangat cepat, dan saat keduanya bertarung, seorang kultivator lain memanfaatkan hal ini untuk mendekat. Dia meraih lengan wanita itu dan hendak pergi. Namun, pada saat ini, kultivator ini tiba-tiba berbalik dan kepanikan memenuhi matanya. Dia menjerit saat tubuhnya menyusut hingga menjadi genangan darah. Perubahan mengejutkan ini mengejutkan kedua kultivator yang sedang bertarung. Mereka memandangi mayat perempuan itu dan tidak lagi berani mengambilnya. Setelah ragu-ragu sejenak, 3 orang, termasuk Wang Lin, mempercepat dan menyerang ke depan. Mata Wang Lin berbinar dan tungku dewa kuno muncul di sekelilingnya. Dalam sekejap, dia bertukar tempat dengan salah satu kultivator All Heaven yang telah menyerang lebih dulu. Kultivator All Heaven itu terkejut ketika dia merasakan kekuatan yang kuat menariknya. Ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia menemukan dia telah bertukar tempat dengan Wang Lin. Dia tahu identitas Wang Lin, jadi setelah tersenyum masam, dia menyerah pada harta karun ini dan meminta bayaran untuk harta berikutnya. Setelah menggunakan mantranya, Wang Lin mendekati mayat wanita itu. Kedua kultivator yang paling dekat dengan mayat perempuan itu melihat semua orang mendekat. Mereka mengatupkan gigi dan meraih mayat perempuan itu hampir pada saat yang bersamaan. Namun, pada saat ini, keduanya menjerit dan tubuh mereka dengan cepat layu hingga menjadi genangan darah yang diserap oleh mayat wanita. Darah mengembun menjadi setitik cahaya merah di antara alisnya. Salah satu kultivator aliansi mendekat. Dia mengenakan jubah ular piton dan tangan kanannya terulur sambil tertawa. Meskipun sepertinya dia hendak meraih wanita itu, sebenarnya, tangannya berisi mantra, dan sepertinya dia akan menyerangnya. Mata Wang Lin berbinar. Dia tiba hampir bersamaan dengan kultivator aliansi ini. Kedua jarinya membentuk pedang dan dia mengacungkannya sambil berteriak, "Minggir!" Kultivator aliansi terkekeh. Bukan saja dia tidak berhenti, dia bergerak lebih cepat dan berbisik, bahkan Thunder Celestial Sumu pun mendambakan kecantikan mayat wanita ini. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Saat kultivator aliansi mendekati mayat wanita tersebut, Wang Lin menunjuk dengan tangan kanannya dan dengan lembut berkata, "Berhenti." Kultivator aliansi gemetar. Seolah-olah dia dikelilingi oleh benang tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi tidak bergerak. Wang Lin tidak berhenti sama sekali. Dalam sekejap, dia meraih mayat perempuan itu. Jangkauan Wang Lin sangat cerdik. Dia tidak mencoba meraihnya sejak awal. Saat tangannya mendekat, energi asalnya bersama dengan kekuatan dewa kuno dan ikan yin dan yang tercetak di antara alisnya. Terdengar ledakan dan tubuhnya gemetar. Lampu merah yang terbentuk setelah menyerap beberapa kultivator tiba-tiba menghilang. Lalu Wang Lin tidak berhenti. Dia langsung mengambil mayat wanita itu dan melewati kultivator aliansi. Ketika dia lewat, dia menendang dada kultivator aliansi tanpa ragu-ragu. Ada kilatan cahaya putih dan kultivator itu didorong mundur. Wajahnya menjadi pucat dan dia batuk seteguk darah, tapi dia tidak mati. Sebaliknya, dia menatap Wang Lin dengan kejam dan mundur sambil menutupi dadanya. Sambil memegang mayat wanita itu, Wang Lin menatapnya. Mayat perempuan itu dikelilingi oleh lampu merah yang perlahan berkumpul menuju wajahnya. Alasan Wang Lin melambat adalah karena dia menyadari ada sesuatu yang salah. Apa yang terjadi setelahnya seperti yang dia duga, beberapa kultivator meninggal. Jika mayat wanita itu aneh sekali, Wang Lin pasti akan menyerah. Bagaimanapun, ini adalah perang, dan pertahanan diri tetap diutamakan. Namun, setelah mayat perempuan menyerap esensi darah 3 kultivator, ada beberapa perubahan. Hal inilah yang membuatnya terus memperjuangkannya. Saat dia mundur, tangan kirinya membentuk segel dan dia menempatkan batasan yang tak terhitung jumlahnya pada mayat wanita bersama dengan seteguk energi asal esensi. Setelah memasukkannya ke dalam tasnya, dia pergi ke ruang yang runtuh. Keruntuhan tersebut telah membentuk pusaran raksasa yang membentuk hisapan kuat yang ingin melahap segalanya. Hanya ular Mongazer yang bisa mengabaikan hisapan ini saat dia membantai dengan gila-gilaan. Pada saat ini, beberapa monster tua di aliansi mengepung ular Mongazer untuk mencegahnya maju. Bahkan Cloud Dragon Demon Sein itu mendekati Mongazer Serpent. Namun, Dewa Darah dan teman-temannya juga mengitari Mongazer dan melawan para kultivator aliansi. Orang-orang berdarah yang muncul satu persatu juga melancarkan serangan besar-besaran terhadap aliansi. Gelombang gemuruh bergema bersamaan dengan auman ular Mongazer. Pertarungan antara Master Flamespark dan Wudo Chan mengguncang dunia.
Gemuruh di dalam kabut hitam yang disebabkan oleh pertarungan mereka sangat intens. Fluktuasi yang kadang-kadang muncul dari bentrokan mereka adalah sesuatu yang bahkan harus dihindari oleh Dewa Darah dan teman-temannya. Di kejauhan, wanita berbaju biru tidak menunjukkan rasa panik saat mengamati semua ini. Di sampingnya, mayat emas itu diam-diam berdiri di sana dengan ekspresi dingin. 5 jimat kuning perlahan memutar kepalanya. Petir bergerak di antara jimat-jimat itu, terus-menerus menjaganya tetap tersegel. Wanita berbaju biru mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut berkata, "Saya mengundang sesepuh Istana Xuan, yang terhormat Xuan Bao." Sebuah tawa bergema di seluruh bintang. Tidak banyak kultivasi dalam tawa ini, tetapi semua harta karun bergetar sejenak seolah-olah akan meninggalkan tuannya. Devil Sein Iblis Hitam yang melarikan diri menghela nafas lega. Bukan hanya dia, bahkan Cloud Dragon Demon Sein pun santai. Dia menyerah begitu saja dan segera mundur. Mereka berdua tahu betul bahwa yang disebut 4 orang suci itu bukan hanya mereka. Di antara mereka, hanya Ji Xiantian yang benar-benar suci. 4 orang suci aliansi dibagi menjadi Bulan, Awan, Xian, dan Yao. Ji Xiantian adalah orang suci Xian. Masing-masing dari mereka memiliki 3 bawahan, jadi tidak peduli bagaimana kamu menggabungkannya, itu akan membentuk 4 orang suci. Sebenarnya, untuk pertempuran ini, aliansi kultivasi hanya mengirim orang suci Xian dan 3 bawahannya. Xuan Bao yang terhormat memiliki status yang sangat tinggi di Istana Xuan. Apa yang benar-benar membuat orang-orang di aliansi menghormati dan takut padanya adalah bahwa dia adalah salah satu tetua aliansi yang dapat memutuskan segalanya di dalam aliansi. Ini adalah identitasnya yang lebih menonjol. Selain orang-orang di dalam aliansi Elder Group, tidak ada orang lain yang tahu persis berapa banyak orang yang berada dalam kelompok ini. Namun, masing-masing dari mereka sangat kuat dan dapat membalikkan langit. Alasan Olsir dihormati dan aliansi kultivator bahkan mengirim seseorang untuk memberikan hadiah pada hari ulang tahunnya adalah karena dia adalah anggota dari kelompok tetua misterius ini. Namun, ada beberapa hal yang menyebabkan statusnya turun, namun demikian, dia tetap menjadi anggota. Jika bukan karena Olsir adalah orang yang rendah hati, orang-orang seperti Ling Tianhou tidak akan ada sama sekali. Selama dia menginginkannya, dia bisa membuat semuanya menghilang dalam sekejap. Namun, setelah kejadian tertentu, dia menjadi lebih rendah hati dan jarang berpartisipasi dalam pertemuan penatua. Dia mengurung diri. Harus dikatakan bahwa bahkan Ji Xiantian atau Wu Do-chan, yang bertarung melawan Master Flamespark, tidak memenuhi syarat untuk menjadi tetua. Di hadapan yang terhormat Xuan Bao, keduanya bukanlah apa-apa. Tidak ada yang tahu tingkat kultivasi apa yang diperlukan seseorang untuk menjadi anggota kelompok yang lebih tua. Bahkan ada yang menduga meskipun kultivasi ada kaitannya, namun itu bukanlah satu-satunya hal. Kelompok yang lebih tua memegang tingkat kekuatan dan rahasia tertinggi dalam aliansi. Anggotanya adalah penguasa aliansi yang sebenarnya. Xuan Bao yang terhormat mengenakan pakaian putih dan dia sedikit kurus, tapi ini memberinya kesan surgawi. Matanya cerah dan sepertinya dipenuhi dengan kedalaman yang tak ada habisnya. Jika seseorang menatap matanya, mereka dapat dengan mudah tenggelam dan mungkin tidak dapat menarik diri untuk waktu yang lama. Dia memiliki penampilan seperti seorang penatua sejati. Ada juga kocokan di tangannya saat dia muncul di samping wanita berbaju biru. Wanita berbaju biru dengan lembut berkata, "Junior menyapa paman guru." Xuan Bao yang terhormat memandang medan perang di kejauhan dan tertawa. "Gadis kecil, tuanmu membiarkanmu memimpin pertempuran ini dan membuat semua orang mendengarkanmu. Ia bahkan sengaja memilih tempat ini untuk medan pertempuran. Keberuntungan seperti ini bukanlah sesuatu yang sering terjadi." Saat dia tersenyum, Yang Mulia Xuan Bao sepertinya tidak peduli dengan pertempuran itu sama sekali. Hanya ketika dia melihat ular Mongazar, pupil matanya mengecil. Dia mengungkapkan senyuman penuh arti. "Saya tidak berpikir bahwa catatan alam surgawi hujan kuno itu benar." Xuan Bao yang terhormat tersenyum ketika dia melihat ke arah ular Mongazar yang bergerak maju sambil dikelilingi oleh para kultivator All Heaven. Matanya berbinar dan tangan kanannya melambai di udara saat dia dengan lembut berkata, "Hujan penjaga surgawi." Setelah dia berbicara, semburan suara gemuruh bergema di antara bintang-bintang. Retakan raksasa muncul di hadapan Yang Mulia Xuan Bao. Retakan ini seperti luka yang dibuka di udara tipis, dan panjangnya setidaknya 1000 kaki. Tekanan yang sangat kuat mengelilingi area tersebut. Ada kilatan cahaya keemasan saat seorang pria lapis baja emas keluar. Pria emas ini memancarkan cahaya keemasan. Dia sama menariknya dengan matahari.
Dia mengenakan baju besi emas yang indah dan tampak seperti prajurit surga. Dengan satu langkah, pria berarmor emas ini turun dari celah. Lalu ada lebih banyak kilatan emas dan 3 pria lapis baja emas keluar. Saat ini, seluruh area diterangi oleh cahaya keemasan ini. Ketika Wang Lin melihat keempat pria lapis baja emas ini, pupil matanya menyusut tanpa ampun. Dia sangat terkejut. Pengawal surgawi. Wang Lin dengan jelas merasakan keempat pria lapis baja emas ini mengeluarkan aura yang sama seperti Tasan. Keempat orang besar ini jelas disempurnakan menggunakan metode rahasia yang diciptakan Kaisar Langit King Lin. Penjaga surga terbagi antara pangkat emas, perak, tembaga, dan besi. Keempat orang besar ini semuanya berperingkat emas. Wang Lin memandang yang terhormat Xuan Bao dan dengan cepat mundur ke tepi pusaran. Setelah 4 penjaga langit lapis baja emas muncul, ekspresi yang mulia Xuan Bao mengangkat tangan kanannya sambil memasang ekspresi netral. Dalam sekejap, keempat penjaga langit menyerang Mongazer Serpent. Saat ular Mongazer meraung, tentakelnya menyapu segala sesuatu di sekitarnya. Pada saat yang sama, Dewa Darah dan orang lain yang berada di sekitarnya segera menyerang 4 penjaga langit. Dewa Darah membentuk segel saat dia bergerak maju. Lalu cahaya darah menyebar dan dia melambaikan tangannya. Lautan darah muncul entah dari mana dan menyerbu ke depan. Namun, ketika lautan darah menghantam para penjaga langit, hal itu hampir membuat mereka berhenti sejenak. Para penjaga surgawi berpisah ke 4 arah dan mengepung ular Mongazer bersama dengan para kultivator All Heaven. Tangan kanan Xuan Bao yang terhormat meraih ke dalam kehampaan sekali lagi dan retakan lain muncul. 9 kupu-kupu hitam tiba-tiba terbang keluar. 9 kupu-kupu ini berwarna hitam pekat, dan dari kejauhan terlihat sangat ganas. Saat mereka muncul, mereka mengepakkan sayapnya dan badai pun terjadi. Badai ini sangat dahsyat dan menyapu ke depan. Ke-9 kupu-kupu itu terbang ke depan sambil menari. Saat kupu-kupu muncul, bahkan dengan ketabahan mental Wang Lin, ekspresinya sangat berubah. Ini adalah kupu-kupu yang dibentuk oleh kereta perang pembunuh dewa. Wang Lin tersentak, tapi kemudian dia segera menemukan perbedaannya. Kupu-kupu yang dibentuk oleh kereta perang itu berwarna-warni dan sangat indah. Namun, 9 kupu-kupu ini berwarna hitam seluruhnya. Sudah jelas kekuatan kupu-kupu ini mencapai titik ekstrim lain dibandingkan dengan kupu-kupu Wang Lin. Apa identitas orang tua ini? Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Bahkan King Sui tidak membuat Wang Lin terkejut. Bahkan kultivator misterius yang menghentikan pertempuran antara King Sui dan Dewa Darah tidak membuat Wang Lin merasa sangat tidak percaya. Penjaga surgawi dan kupu-kupu adalah harta yang dimiliki Wang Lin. Namun, ketika dia melihatnya di tangan orang lain, hal itu menyebabkan keterkejutannya mencapai puncaknya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi melihat. Dia bergerak sangat cepat dan menyerbu menuju harta karun yang mengambang di antara bintang-bintang yang telah dia incar selama beberapa waktu. Harta karun ini adalah ukiran kayu yang diambil oleh Devil Saint Iblis Hitam. Meski hanya tersisa separuhnya, namun tetap memberikan tekanan yang kuat. Ekspresi Wang Lin muram. Pertarungan saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti lagi. Pilihan terbaik saat ini adalah memancing di perairan yang bermasalah ini. Wang Lin bergerak sangat cepat saat dia menuju ukiran kayu yang setengah rusak itu. Ada banyak orang lain yang memiliki ide untuk memancing harta karun selama pertempuran ini, sehingga tidak mengherankan jika ada beberapa kultivator yang saling bertarung di sekitar ukiran kayu, tidak mengizinkan siapapun untuk mendekat. Kedatangan Wang Lin langsung menarik perhatian para kultivator. Hal ini menyebabkan orang-orang tersebut segera mengubah arah tanpa ragu-ragu. Para kultivator All Heaven ragu-ragu sejenak, tetapi para kultivator aliansi segera mengirim beberapa orang untuk mengejar Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang saat tangan kanannya membentuk segel, lalu dia melambaikan tangannya. Hembusan angin menerpa ke depan seperti orang gila, dan setelah itu, Wang Lin tanpa ampun melayangkan pukulan. Ada ledakan keras dan riak keras dari pukulan tersebut dikombinasikan dengan hembusan angin untuk menciptakan kekuatan unik bagi Wang Lin. Kekuatan Dewa Kuno dikombinasikan dengan kekuatan mantra adalah awal dari kekuatan Wang Lin. Namun, kedua kekuatan ini baru saja mulai menyatu dan belum menunjukkan kekuatan sebenarnya. Saat disapu oleh para kultivator aliansi itu, tubuh dan jiwa asal mereka bergetar dan mereka merasakan kekuatan misterius yang tak terbayangkan datang. Mereka mau tidak mau mundur karena seolah-olah mereka akan segera mati jika tidak mundur. Mereka belum pernah menemukan mantra seperti itu selama bertahun-tahun berkultivasi. Mata Wang Lin berbinar dan tungku Dewa Kuno muncul di sekelilingnya. Dalam sekejap mata, dia bertukar tempat dengan salah satu dari mereka.
Di mata para kultivator di sekitarnya, penglihatan mereka kabur dan Wang Lin juga mengubah posisi. Dia kemudian keluar dan tiba di sebelah ukiran kayu dalam sekejap. Namun, saat dia mendekat, seberkas energi pedang muncul dari kehampaan dan menyerangnya. Energi pedang ini mengandung aura yang sangat kejam, seolah-olah segala sesuatu harus menghindarinya atau dihancurkan. Wang Lin tidak asing dengan energi pedang ini, itu adalah sesuatu milik Ling Tianhou. Harta karun ini milik Chen Long dari Sekte Pedang Dao Lou. Suara dingin bergema saat sinar energi pedang mendekat. Jika Wang Lin mencoba mengambil harta karun itu, dia akan terkena energi pedang. Ekspresi Wang Lin tetap netral, dan dia tidak ragu sama sekali untuk mengambil ukiran kayu yang setengah hancur itu. Matanya menampakkan cahaya misterius saat dia membuka mulutnya dan meludahkan sesuatu yang menghalangi di depannya. Stempel penyegel surgawi 18 neraka langsung muncul dan energi pedang menghantamnya dan runtuh. Stempel penyegel surgawi 18 neraka tidak bergeming sama sekali, lalu Wang Lin menariknya kembali. Seorang kenalan lama yang baru saja melarikan diri dengan jiwanya saat itu berani mencuri harta karun di hadapanku. Wang Lin meninggalkan kata-kata dingin ini, dan ekspresi wajah Chen Long berubah. Dia tahu ini bukan waktunya untuk membunuh sekarang, jadi dia pergi. Ada terlalu banyak kultivator selama pertempuran ini, sehingga tidak mungkin untuk melihat wajah satu sama lain dengan jelas. Selain itu, Wang Lin tidak pernah tinggal di satu tempat terlalu lama dan terus berpindah-pindah, jadi Chen Long tidak mengenali Wang Lin. Namun, ketika Chen Long menoleh, Wang Lin terlihat agak familiar, tapi dia tidak akan pernah mencocokkan orang ini dengan Wang Lin. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Wang Lin, seolah-olah sambaran petir melintas di benaknya. Ketidakpercayaan memenuhi matanya saat dia berseru, "Kamu!" Wang Lin tidak memperhatikan Chen Long dan menghilang. Dia mengembara di medan perang dan terus mengambil harta ajaib orang yang meninggal. Namun, kesadaran ilahinya terkunci pada ular Mongazar, menunggu kesempatan, saat aliansi memulai pertempuran mereka melawan ular Mongazar sehingga dia bisa mendapatkan warisan di dalam ular Mongazar. Tatapan Wang Lin sesekali beralih ke wanita berpakaian biru. Sikapnya terhadapnya sangat aneh. Sementara Wang Lin dengan hati-hati berkeliaran, dia bertanya-tanya siapa wanita ini. 4 penjaga langit emas mengepung ular Mongazar. Mereka menciptakan lingkaran emas yang menjebak ular Mongazar di dalamnya. Saat Dewa Darah dan teman-temannya membalas, 9 kupu-kupu mengepakkan sayapnya dan membentuk badai dengan ular Mongazar sebagai pusatnya. Sebuah pusaran yang seolah menghubungkan langit dan bumi terbentuk. Dewa Darah dan teman-temannya memasang ekspresi muram di dalam pusaran itu. Mereka menggunakan harta sihir masing-masing, menciptakan keributan yang terus-menerus. Ular Mongazar bahkan lebih marah lagi. Terjebak 2 kali membuatnya hampir gila. Ia membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan raungan marah. Saat ia meraung, kata-kata para dewa kuno keluar. Ular Mongazar menggunakan mantra para dewa kuno. Mata Xuan Bao yang terhormat berbinar dan dia menunjuk ke depan sambil tertawa. Kecepatan sayap 9 kupu-kupu segera meningkat dan garis-garis hitam muncul. Garis hitam yang tak terhitung jumlahnya berpotongan di sekitar ular Mongazar dan dengan cepat membentuk pengepungan. Keempat penjaga langit emas mengeluarkan raungan dan tubuh mereka bergetar dan langsung tumbuh menjadi raksasa setinggi 1000 kaki. Kemudian mereka melancarkan serangan bersama-sama. Wajah terhormat Xuan Bao tersenyum ketika tangan kanannya terulur dan retakan muncul. Gas hijau keluar dari celah ini. Bersamaan dengan gas hijau, aura yang membuat pikiran semua kultivator dalam jarak 5000 km bergetar muncul. Tubuh Wang Lin bergetar. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat sebuah anak panah keluar dari celah itu. Panah ini terlalu besar. Panjangnya lebih dari 300 kaki dan lebarnya 7 kaki. Warnanya benar-benar hijau dan ujung panahnya memiliki 6 tepi. Di ujung anak panah ada bulu berwarna ungu. Selain itu, ada noda darah merah tua pada anak panah tersebut. Yang mengguncang semua kultivator di sekitarnya adalah noda darah merah tua itu. Saat panah itu muncul, bahkan ekspresi Dewa Darah dan teman-temannya pun berubah. Bahkan Master Flame Spark, yang bertarung melawan Wudo Chan, gemetar dan langsung melihat panah setinggi 300 kaki itu. Panah kekosongan Nirwana Semu. Episode 932 Aura Dewa Kuno. Pada saat ini, auman ular Mongazar bergema, dan itu berisi bahasa para dewa kuno. Retakan raksasa muncul dan langsung menuju ke yang terhormat Xuan Bao. Dalam sekejap mata, ruang di sekitar yang terhormat Xuan Bao runtuh. Saat suara gemuruh bergema, ekspresi yang mulia Xuan Bao menjadi tenang. Dia menunjuk panah setinggi 300 kaki dan berkata, "Nirvana Void."
Murid Master Flamespark mengecil dan dia menjadi serius. Dia ingat panah ini. Itu adalah salah satu harta terbesar aliansi, Pseudo Nirvana Void Arrow. Rumor mengatakan bahwa asal-usul anak panah itu tidak diketahui dan sudah ada sejak lama. Itu sudah ada sejak alam surgawi. Rumor juga mengatakan bahwa noda darah di atasnya memberikan kekuatan aneh. Ketika dia memutuskan untuk membantai dirinya sendiri untuk masuk ke dalam aliansi, dia telah menyiapkan serangan balik terhadap semua harta yang dia tahu dimiliki oleh aliansi. Ketika dia melihat Pseudo Nirvana Void Arrow, dia mencibir. Panah Void Pseudo Nirvana ini dikabarkan tidak dapat diprediksi, tapi aku bertanya-tanya bagaimana jika dibandingkan dengan monster bulan ini. Anak panah setinggi 300 kaki itu bergetar dengan ujung jari yang mulia Xuan Bao. Ia kemudian melesat ke depan seperti anak panah yang ditembakkan dari busur dan langsung menuju ke ular Mongazar. Mata ular Mongazar menunjukkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Saat ia melihat panah setinggi 300 kaki, ia merasakan bahaya. Ketika ia melihat anak panah yang merasakan bahaya datang ke arahnya, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Bintik-bintik cahaya muncul di hadapannya dan dengan cepat mengembun menjadi jari dewa kuno lainnya. Setelah jari dewa kuno muncul, ia langsung melesat ke arah panah. Ular Mongazar mengeluarkan raungan marah dan ular Mongazar yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalamnya. Jumlahnya ratusan ribu dengan ukuran berbeda-beda. Saat mereka muncul, medan perang menjadi semakin kacau. Medan perang ini bukan lagi antara All Heaven dan Aliansi, tetapi Aliansi melawan ular Mongazar. Ketika ular Mongazar yang tak terhitung jumlahnya menyerang, ekspresi para kultivator Aliansi berubah drastis. Mereka dengan cepat mundur, tapi kecepatan mereka tidak sebanding dengan ular Mongazar. Ular Mongazar yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan mulai mandi darah. Selama pertempuran yang kacau itu, beberapa kultivator All Heaven terkena dampaknya. Sedangkan untuk Wang Lin, ular Mongazar setinggi 30.000 kaki menyerangnya. Ekspresinya muram saat dia dengan cepat menghindarinya dan tidak repot-repot terlibat dengannya. Wang Lin tahu bahwa satu-satunya alasan munculnya ular Mongazar yang lebih kecil ini adalah untuk menyingkat jari dewa kuno yang paling kuat. Pada saat ini, anak panah itu menyerbu dan bertabrakan dengan jari dewa kuno yang dibentuk oleh ular Mongazar. Ledakan dahsyat bergema di seluruh wilayah utara aliansi. Aura kuno datang dari noda darah merah tua yang menutupi anak panah dan langsung menembus jari dewa kuno, lalu menerjang lurus ke arah ular Mongazar. Adegan ini menyebabkan mata Wang Lin terbuka lebar karena terkejut. Untuk pertama kalinya, ular Mongazar berhenti dan kemudian meraung sekali lagi. Saat ini, semua ular Mongazar yang lebih kecil, termasuk yang setelah Wang Lin, berbalik dan mulai mengaum. Ini bukanlah auman seekor ular Mongazar, melainkan auman ratusan ribu ular Mongazar yang dipanggil oleh ibu mereka. Jari dewa kuno muncul satu persatu hingga area itu dipenuhi jari dewa kuno. Semua pori-pori Wang Lin terbuka dan ekstasi memenuhi matanya saat dia menyerap aura ini seperti orang gila. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan tubuh dewa kunonya meningkat pesat. Bintang ilusi keempat yang tersembunyi di antara alisnya menjadi lebih nyata pada saat ini. Semua ini membuat Wang Lin gembira. Aura dewa kuno. Saya tidak menyangka aura dewa kuno akan terbentuk di sini. Meski tidak banyak, itu memang ada. Jari dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di dalam area tersebut, dan dalam sekejap mata, jari dewa kuno yang hampir berbentuk jasmani muncul di depan mata para kultivator di sekitarnya. Retakan aneh di jari terlihat sangat jelas. Adegan ini bahkan menyebabkan ekspresi yang mulia Xuan Nao berubah. Ekspresinya menjadi sedikit suram. Ular Mongazar ini sedikit berbeda dari catatan kuno. Namun, saya memiliki Pseudo Nirvana Void Arrow, jadi sekuat apapun Mongazar Serpent, ia tidak dapat menghindari panah ini. Xuan Bao yang terhormat sangat yakin dengan kekuatan Pseudo Nirvana Void Arrow. Meskipun Pseudo Nirvana Void Arrow milikku hanya berada di peringkat 9, jika aku dapat menangkap ular Mongazar ini dan menyempurnakannya, itu akan menjadi harta karun Pseudo Nirvana Void lainnya. Dengan menggabungkan keduanya, bersama dengan persiapan puluhan ribu tahun yang saya buat, saya 80% percaya diri dalam menciptakan harta karun Pseudo Nirvana Void peringkat 8. Dengan cara ini, posisiku di kelompok yang lebih tua akan meningkat dan aku akan memiliki cara untuk bersaing dengan Zhong Xuanzi. Panah Void Pseudo Nirvana menyerang ke depan hingga bertabrakan dengan jari dewa kuno yang baru saja direformasi. Raungan ular Mongazar berubah menjadi hantaman dan tubuh besarnya menyerang ke depan setelah jari dewa kuno itu. Namun, saat anak panah itu bertabrakan dengan jari dewa kuno, perubahan mengejutkan terjadi di wilayah utara aliansi.
Jari dewa kuno tiba-tiba roboh lagi. Gemuruh menggelegar bergema, dan semua kultivator di sekitarnya, termasuk Wang Lin, merasakan darah di tubuh mereka melonjak dan langsung batuk. Jika Wang Lin seperti ini, maka tidak perlu membicarakan orang lain. Tubuh mereka langsung roboh menjadi tumpukan daging dan darah. Mereka diguncang sampai mati. Bahkan ekspresi Dewa Darah dan teman-temannya berubah drastis, dan mereka dengan cepat mundur. Dalam sekejap mata, tidak ada lagi kultivator yang berada di dekat ular Mongazar. Hanya 4 penjaga langit emas yang masih menempel pada ular Mongazar. Mereka bekerja sama dengan 9 kupu-kupu hitam untuk terus menciptakan badai. Saat jari dewa kuno itu roboh, lebih dari separuh ular Mongazar yang lebih kecil roboh. Semburan darah biru berceceran, membuatnya tampak seolah-olah ruang angkasa itu sendiri diwarnai biru. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat keruntuhan ular Mongazar. Meskipun mereka hanyalah ular Mongazar kecil, jumlahnya mengejutkannya. Ular Mongazar adalah sesuatu yang hidup di dalam tubuh dewa kuno, dan ketangguhannya tak terbayangkan. Bahkan ular Mongazar kecil pun bukanlah makhluk yang bisa dihancurkan oleh seorang kultivator, namun apa yang terjadi barusan membalikkan semua itu. Harta karun tingkat berapa Pseudo-Nirvana Void Arrow ini? Wang Lin menyeka darah di mulutnya saat dia menatap pemandangan di depannya. Pikirannya benar-benar kosong. Bersamaan dengan ular Mongazar kecil dan jari dewa kuno, Pseudo-Nirvana Void Arrow milik yang terhormat Xuan Bao juga runtuh. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada anak panah itu saat ia menghadapi dampak yang tak terbayangkan dari jari dewa kuno, dan panah itu hancur berkeping-keping. Mata Xuan Bao yang terhormat bersinar terang. Meski hasilnya sedikit berbeda dari ekspektasinya, secara keseluruhan, hal itu tidak terlalu di luar ekspektasinya. Ular Mongazar ini milik orang tua ini. Xuan Bao yang terhormat tertawa dan bergerak maju. Sebuah bayangan muncul dari panah Pseudo-Nirvana Void yang hancur. Bayangan ini juga merupakan anak panah. Anak panah ini panjangnya hanya 3 inci, tapi kelihatannya persis sama dengan anak panah setinggi 300 kaki. Satu-satunya perbedaan adalah darahnya bukan merah tua melainkan merah cerah. Seolah-olah itu hanya noda darah. Warnanya merah tua. Ini adalah panah kekosongan Pseudo-Nirvana yang sebenarnya. Anak panah itu meluncur dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap, ia menembus di antara mata ular Mongazar. Saat ia menembus ular Mongazar, anak panah tersebut melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan, dan gemuruh yang diakibatkannya menyebabkan bintang-bintang berguncang. Untuk pertama kalinya, tubuh besar ular Mongazar bergetar dan mundur. Sebuah pusaran hitam muncul di antara mata ular Mongazar dan runtuh dengan hebat. Air mancur darah biru menyembur keluar. Anak panah itu berputar di dalam pusaran hitam dan menyerang lebih dalam. Setiap kali diisi, akan terjadi keruntuhan. Jeritan menyedihkan ular Mongazar bergema di seluruh bintang. Tangisan sedih ini membuat Wang Lin gemetar seolah ada rasa sakit yang luar biasa di hatinya. Dia mundur lebih cepat sambil melihat ke arah ular Mongazar. Ini adalah pertama kalinya ular Mongazar terluka parah. Suara seruannya bergema saat ular Mongazar kecil yang tersisa mulai runtuh. Semua ular Mongazar yang lebih kecil di area tersebut mati. Mata ular Mongazar berwarna merah darah. Benar-benar marah. Kemarahan kali ini jauh lebih hebat dari apapun yang pernah dirasakannya selama puluhan ribu tahun terakhir. Hal ini terutama berlaku untuk anak panah yang kini mengancam kelangsungan hidupnya. Marah, seruan sedih ular Mongazar mencapai puncaknya dan 7 bintang redup tiba-tiba muncul di hadapannya. Saat bintang-bintang berputar, salah satunya tiba-tiba meledak di bawah auman ular Mongazar. Bintang dewa kuno yang hancur. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius ketika dia melihat ini. Saat bintang itu runtuh, kekuatan yang sangat kuat keluar dari ular Mongazar. Kekuatan ini begitu kuat hingga pusaran di antara mata ular Mongazar terkoyak. Anak panah itu juga terpaksa keluar dari tubuh ular Mongazar. Adegan ini menyebabkan ekspresi yang mulia Xuan Bao, yang mendekat, berubah. Mustahil. Menurut catatan kuno, ular Mongazar biasa tidak mungkin bisa bertahan dari harta karun Pseudo-Nirvana Void. Meskipun ular Mongazar ini besar dan ganas, ia pasti terluka parah. Master Flamespark mencibir saat melihat semua ini. Senior berkata bahwa tujuan mengirimkan ular Mongazar ini ke dalam aliansi adalah untuk membuatnya marah. Semakin marah, semakin besar kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh binatang ini. Kemarahan ular Mongazar mencapai puncaknya, dan ia meminjam kekuatan bintang yang hancur untuk mendorong panahnya keluar. Karena rasa sakit yang luar biasa, ia hampir kehilangan inderanya. Matanya merah, dan satu-satunya pikiran di benaknya adalah membunuh, 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 membunuh.
Mengaum. Episode 933 King Sui tiba. Saat auman ular Mongazer bergema, tentakel yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya terjatuh. Kemudian semua tentakel berkumpul di hadapan ular Mongazer. Mereka berpotongan bersama dan membentuk lengan besar. Lengan ini panjangnya 100.000 kaki dan berbentuk kepalaan. Dari kejauhan, itu tampak seperti lengan dewa kuno. Kemarahan ular Mongazer bagaikan jari dewa kuno. Namun, ketika kemarahan ular Mongazer mencapai batasnya, itu akan menjadi seperti lengan dewa kuno. Saat lengan dewa kuno muncul, tanpa ampun ia menyerang ke depan. Targetnya adalah panah Pseudo Nirvana Void. Pukulan ini membuat Wang Lin merasakan ilusi. Dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu yang tak terhitung jumlahnya ketika para dewa kuno membalikkan langit. Dia melihat dewa kuno melambaikan tangannya dan mengaum. Planet ini runtuh, ruang angkasa runtuh, dan semua musuhnya hancur. Pada saat ini, lengan dewa kuno yang dibentuk oleh ular Mongazer adalah seperti ini. Pukulannya terbang keluar dan mendarat di anak panah. Anak panah itu bergetar dan langsung roboh. Bahkan harta karun Pseudo Nirvana Void harus hancur di bawah pukulan dewa kuno. Xuan Bao yang terhormat batuk darah dan mundur tanpa ragu-ragu. Namun, pada saat ini, energi yang sangat dingin memenuhi bintang-bintang. Di saat yang sama, sambaran petir merah tiba-tiba mendekat. Baut petir merah ini terlalu cepat dan waktunya sangat tepat. Tepat pada saat itu, pikiran yang terhormat Xuan Bao bergetar karena hartanya dihancurkan. Baut petir merah mengandung rasa dingin yang luar biasa, dan memancarkan kekuatan Ji yang kuat. Itu melintas ke depan saat Yang Mulia Xuan Bao mundur. Xuan Bao yang terhormat tidak punya waktu untuk menghindar, jadi petir merah menyerbu tubuhnya. Ekspresinya berubah drastis, dia batuk seteguk darah, dan matanya menjadi tidak fokus sejenak. Tepat pada saat ini, King Sui keluar dengan mengenakan pakaian putih. Dia memasang ekspresi acuh tak acuh. Ketika dia muncul, ada kilatan merah dari mata kanannya dan beberapa sambaran petir merah melesat ke arah yang terhormat Xuan Bao. Alam Ji muncul. Ji alam. Sebuah ledakan datang dari tubuh Yang Mulia Xuan Bao dan kemudian sejumlah besar darah keluar dari punggungnya. Dia dengan cepat mundur, tetapi petir merah mengejarnya. Saat King Sui muncul, tangannya membentuk segel dan menunjuk ke atas. Dalam sekejap, angin hitam muncul dan membentuk 7 naga hitam. Mereka mengaum dan memuntahkan udara dingin yang bisa memadamkan semua kehidupan saat mereka bergegas menuju yang terhormat Xuan Bao. Xuan Bao, apakah kamu masih mengenali tuan ini? King Sui sudah lama tiba di medan perang. Tak seorang pun selain yang terhormat Xuan Bao yang cukup layak untuk membuatnya bergerak. King Sui, kamu belum mati. Xuan Bao yang terhormat dengan cepat mundur, tetapi kemundurannya dihadang oleh 7 naga hitam. Di bawah hembusan udara dingin, yang terhormat Xuan Bao mengatupkan giginya sambil membentuk segel dan menunjuk ke depan. 9 kupu-kupu hitam di sekitar ular Mongazer menghilang, dan ketika mereka muncul kembali, mereka berada di sebelah yang terhormat Xuan Bao. 9 kupu-kupu, kembali menjadi satu. Kesembilan kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya sekaligus dan bersinar hitam. Hampir dalam sekejap, mereka menyatu menjadi satu. Ketika 9 sinar cahaya hitam menyatu, terjadi perubahan yang tak terbayangkan. Saat 9 kupu-kupu menyatu menjadi satu, ia memancarkan cahaya 4 warna. Saat sayapnya mengepak, bubuk 4 warna jatuh dan membentuk pusaran 4 warna di sekitar yang terhormat Xuan Bao. Ia segera memblokir 7 naga hitam di luar. Jika itu adalah harta ajaib yang dibuat oleh kakak seniormu, yang terhormat Tian Bao, aku, King Sui, akan sedikit khawatir. Namun, kamu tidak memenuhi syarat. Saat suara dingin King Sui bergema, kedua tangannya membentuk segel. Saat ketujuh naga hitam itu meraung, ratusan ribu, hampir 1 juta, tetesan air hujan muncul. Tetesan air hujan ini sangat padat, dan meledak ke arah yang terhormat Xuan Bao, yang dikelilingi oleh bubuk dari kupu-kupu 4 warna. Suara letupan bergema dan yang terhormat Xuan Bao mengungkapkan senyuman pahit. Identitasnya adalah misteri bagi orang lain, tetapi tidak ada yang bisa dia sembunyikan dari King Sui. Dia adalah seorang surgawi dari alam surgawi hujan. Dia juga adik laki-laki dari yang terhormat Tian Bao, yang menciptakan kereta perang pembunuh dewa. King Sui, jangan mendorongku terlalu jauh. Alam surgawi sudah tidak ada lagi, ini adalah sistem bintang aliansi. Xuan Bao yang terhormat berteriak saat tangannya terbuka. Asal-usul surgawi yang dia simpan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbuka. Energi spiritual surgawi yang tak ada habisnya memenuhi area tersebut. Itu membuat area sekitarnya terasa seperti alam surgawi.
Pada saat yang sama, tangannya membentuk segel dan kemudian menunjuk ke arah kupu-kupu 4 warna. Kupu-kupu itu tiba-tiba bergetar dan salah satu sayapnya rontok seperti kelopak. Dalam sekejap, sayap itu berubah menjadi 4 warna berbeda dan membentuk 4 pusaran. Hukum nirwana kekosongan. Saat Yang Mulia Xuan Bao berbicara, 4 pusaran yang dibentuk oleh sayap tiba-tiba meledak dan bertonton bubuk 4 warna menyebar. Panggilan King Sui dan panggil hujan dipengaruhi oleh bubuk itu dan segera menghilang. Tidak ada jejak mantra yang tersisa. Semuanya hilang. Xuan Bao yang terhormat menunjuk ke depan tanpa ragu-ragu dan sayap lainnya pada kupu-kupu 4 warna itu jatuh. Saat kupu-kupu menghilang, sayapnya melayang dan perubahan lain terjadi. Semua mantra yang hilang, termasuk Call the Wind dan Summon the Rain dari King Sui, muncul kembali. Namun, kali ini itu menjadi mantra yang terhormat Xuan Bao. Saat dia meraung, lengannya terulur dan segera mendorong kembali Call the Wind dan Summon the Rain. Satu bagian digunakan untuk menghentikan ular Mongazer dan bagian lainnya digunakan untuk menyerang King Sui. Menggunakan momen ini, Yang Mulia Xuan Bao dengan cepat mundur. Namun, petir merah mengejarnya, membuatnya sakit kepala. Jika Pseudo Nirvana Void Arrow masih ada, dia bisa melawan King Sui tanpa rasa takut. Memikirkan tentang Pseudo Nirvana Void Arrow miliknya, dia merasakan sakit di hatinya. Dia tidak mengira ular Mongazer ini begitu kuat. Itu terlalu berbeda dari yang ada di catatan kuno. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini. Tidak hanya dia tidak berhasil, dia juga kehilangan satu-satunya harta Pseudo Nirvana Void miliknya. Dia bisa membayangkan bagaimana statusnya di kelompok yang lebih tua akan turun drastis sebagai akibatnya. Dan sekarang dia telah bertemu dengan iblis King Sui sejak saat itu. Meskipun dia tidak tahu bagaimana King Sui tidak mati, karena dia sendiri bisa bertahan sampai sekarang, maka King Sui ini pasti punya beberapa metode juga. Pada saat krisis ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Satu-satunya pemikiran di benaknya adalah segera melarikan diri. Ketika Wang Lin melihat pemandangan ini, pikirannya bergetar dan jantungnya mulai berdetak kencang. Bang bang, bang bang. Semua suara dihilangkan dari telinganya kecuali detak jantungnya. Otaknya telah menghafal segel tangan yang digunakan Yang Mulia Xuan Bao. Dia dengan tegas mengingatnya. Jadi orang ini adalah adik laki-laki yang terhormat Tian Bao, dan kupu-kupu 4 warna diciptakan olehnya, tetapi tidak sekuat yang diciptakan oleh yang terhormat Tian Bao. Jika aku bisa mengetahui segelnya. Jantung Wang Lin berdetak lebih cepat dan matanya tetap tidak berkedip. Panggil angin dan panggil hujan yang didorong mundur tidak menghentikan King Sui sama sekali. Matanya dingin ketika tangan kanannya meraih kekosongan dan bintik kristal yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangannya. Lalu mereka berpencar ke depan. Gudang ajaib. Titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Persenjataan ajaib King Sui pernah muncul sekali. Sosok yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan aura yang kuat, dan dalam sekejap, ada ribuan tentara sebelum King Sui. Dengan ujung jari King Sui, semua bayangan menyerbu ke arah panggil angin dan panggil hujan. Murid Xuan Bao yang terhormat menyusut dan hatinya terasa pahit. Beberapa dari bayangan itu adalah teman lamanya. Dia menghela nafas saat kilatan keganasan muncul di matanya dan dia berteriak, King Sui, aku akan membiarkanmu melihat apa yang orang tua ini pelajari tentang kekuatan harta sihir. Semua harta karun di dunia memiliki sumber energi asal perak. Orang tua ini telah mempelajari sumber energi asal ini selama puluhan ribu tahun dan telah melihat sekilas jalannya. Lengan Xuan Bao yang terhormat terentang dan masing-masing tangan membentuk segel yang berbeda. Riak tak kasat mata segera menyebar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, riaknya mencapai puluhan ribu kilometer. Harta karun di sekitar para kultivator yang masih hidup semuanya bergerak dengan sendirinya dan ekspresi para kultivator tersebut berubah. Harta karun itu bahkan memutuskan hubungan mereka dengan tuannya sendiri. Adegan ini menyebabkan semua orang tercengang. Ada juga harta karun yang tak terhitung jumlahnya dari para kultivator yang telah meninggal. Semua harta karun ini mulai dikumpulkan menuju yang terhormat Xuan Bao. Seolah-olah yang terhormat Xuan Bao adalah pemilik semua harta sihir dan semua harta sihir harus merespons pemanggilannya. Namun, apa yang benar-benar membuat pikiran para kultivator dan Wang Lin gemetar adalah tas pegangan mereka. Tas penyimpanan juga dianggap harta karun. Saat ini, tas milik semua orang terbang keluar. Selama proses ini, tas terbuka dengan sendirinya dan harta karun di dalamnya terbang keluar. Tas milik Wang Lin juga sama. Ekspresinya berubah saat tangan kanannya terulur dan meraih tasnya. Namun, pada saat ini,
Ada kekuatan misterius di sekitar tasnya, dan saat dia menyentuhnya,